Besem Haab we Haben we Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami, perlindungan-Mu yang senantiasa menaungi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun dan meliputi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 dan ayat 16 saja, 2 ayat. Yesaya pasal 63 ayat 15 dan 16. Ayat 15 saya baca, ayat 16 jemaat yang membaca. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaan-Mu, hati-Mu yang tergerak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya Engkau menahan diri. Ayat 16. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini saya ingin menjelaskan dulu, bacaan kita ini merupakan kitab sastra, tetapi pembahasaannya sebagai bukti yang terbalik. Kalau di sini ada pertanyaan, bukankah? Itu bukan sebuah pertanyaan, tetapi sesungguhnya pernyataan. Apa yang ditanyakan oleh manusia kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan. Karena itu saya katakan pembuktian terbalik. Gereja sesungguhnya secara simbolis adalah rumah Bapa, bait Tuhan. Jadi kita datang ke sini, ke rumah Bapa. Tolong ingat dulu, luruskan dulu keyakinan kita. Kita datang beribadah ini datang ke rumah Bapa. Kalau anak datang ke rumah Bapa, dia merasa punya hak, ya, karena itu bapaknya. Beda kalau bapak pergi ke rumah anak, ya, merasa numpang, tidak bebas. Tapi kalau anak ke rumah bapak, dia bebas buka kulkas, minta ini, minta itu, semuanya. Apalagi kalau bapaknya kaya raya, dia bisa bermanja, dia bisa minta segala sesuatu, mengenang segala sesuatu. Dan ketika dia pulang, dia akan bawa semua apa yang dimiliki oleh Bapa.
Maka kalau kita percaya sore ini kita datang ke rumah Bapa, kita pulang tidak dengan sia-sia. Amin. Perhatikan, orang yang pulang kampung, begitu pulang mobilnya bukan hanya di dalamnya penuh, sampai ke atas. Saudara, dia bawa bawaannya. Kalau itu secara simbolis, mari kita mengimani itu. Jadi ketika kita datang beribadah ini, aku datang menghampiri Bapa, ke rumah Bapa. Aku berjumpa dengan hadirat Bapa. Hubungan kita dahsyat. Bukan sekedar penganut agama, umat. Bukan sekedar pengagum, pengikut. Tapi anak. Tolong diingat, anak. Dan hanya kita yang punya, bisa berani menyapa Tuhan kita, Halik langit dan bumi adalah Bapa. Dan kita anak-anaknya diberi hak sebagai anak-anak. Karena itu hubungan ini sangat PK. Dalam bahasa Indonesia sebetulnya pengucapannya yang benar gaya orang Batak, PK, bukan peka. Saudara, PK, sensitif. Karena menghubungkan segala perasaan. Ya, ada sesuatu yang di luar dugaan manusia. Hendaknya ini juga menjadi pikiran bagi kita. Saya ingin kasih contoh dulu sebagai satu ilustrasi. Coba kita buka bersama-sama, yaitu Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang begitu terkenal tentang anak yang hilang. Tetapi coba kita lihat dulu. Lukas pasal 15 sebagai ilustrasi ayat 20 untuk menyatakan di sini. Saudara bisa baca karena sudah ditayangkan di sini, ya. Yaitu Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah dan ia pergi kepada bapaknya. Ya, bapaknya. Jadi anak ini memiliki kesadaran. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Pada waktu dia sadar, dia pergi kembali ke rumah bapaknya. Saudara tahu jaraknya cukup jauh. Makanya setiap orang bertobat punya proses sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menghakimi orang. Yang penting arahnya dia ke rumah Bapa. Arahnya benar. Karena jauh prosesnya. Tetapi bukan kesadaran anak ini saja. Coba kita baca, lihat. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dia masih jauh. Jadi ayahnya yang punya inisiatif. Ayahnya lebih dahulu, bapaknya, kasihnya lebih dahulu menjangkau kita. Bukan karena keyakinan dan kepercayaan kita, tapi kasih Tuhan itu lebih dahulu yang menyelamatkan kita. Tolong diingat, begitu besar kasihnya kepada kita. Dari jauh dia telah melihatnya, dari jauh. Lalu ayahnya melihatnya, lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya, inisiatif bapaknya, keterbukaan hati bapaknya, kasih bapaknya, itu yang menyelamatkan lebih dulu. Bukan ketaatanmu, bukan penyerahanmu, itu semua belakangan. Tapi kasih Tuhan itu mengawali segala sesuatu. Dahsyat, saudara, luar biasa. Coba kita simak dengan baik, ya. Ayahnya itu apa? Berlari mendapatkan ayahnya berlari. Orang Yahudi itu pakai jubah, ya. Bagaimana kalau bisa berlari? Ayo, bagaimana? Dia angkat jubahnya. Begitu dia angkat jubahnya, kelihatan betis kakinya. Itu kehormatan bagi orang Yahudi. Berarti demi kasihnya, demi menyelamatkan anaknya, bapaknya berlari mendapatkannya. Dia tidak peduli dengan kehormatannya, kemuliaannya, dia korbankan semua. Dan itu dibuktikan dengan Yesus Kristus. Dia berlari mendapatkan kita.
Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, tidak main-main. Tuhan yang lebih dahulu melihat kita. Tuhan yang lebih dahulu jatuh belas kasihan kasihnya. Tuhan yang lebih dulu menghampiri kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Itulah kebesarannya. Karena engkau berharga. Engkau berharga. Makanya dia berlari apa? Mendapatkannya. Dan merangkul dan menciumnya. Merangkul dan menciumnya. Dia tidak peduli. Belum ada pengakuan anaknya, baru tergerak hatinya. Tapi dia lebih dulu. Engkau dirangkul dan diciumnya. Engkau bukan anak yang terbuang. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Amin. Coba. Setelah itu ayat 22 masih ilustrasi. Tapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian kepadanya, kenakanlah cincin dan jarinya dan sepatu kepada kakinya. Artinya apa? Tuhan pulihkan lebih dari segala-galanya. Dia tidak peduli masa lalumu. Ya, karena kasih Tuhan itu melampaui segala-galanya. Ya, Dia mengasihi kita, Dia memulihkan kita segera, tidak menunda-nunda. Itulah pengertiannya. Karenanya kita kembali pada bacaan kita. Ya, sekarang saya baru mau membahasnya. Kita lihat ayat 15 ini. Kalimat yang pertama lebih dahulu. Kalimat yang pertama. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Ada dua kata penting di sini. Pandanglah dan lihatlah. Sekali lagi. Pandanglah dan lihatlah. Bahasa Indonesia sama enggak? Sama aja. Tapi sesungguhnya beda. Pandanglah. Jadi pandanglah ya, haji. Dan lihatlah ra, dengan mata. Kalau memandang itu dengan pikiran, dengan hati, dengan perasaan. Jadi engkau terpandang di mata Tuhan. Amin. Engkau terpandang, Dia memandangmu. Jelas sekali. Habet misamayim, habet. Pandanglah. Habet itu beserta pikiran, hati, perasaan, seluruhnya. Engkau berharga, engkau terpandang. Re berakar dari kata ra'ah, melihat dengan mata. Dia melihat kebutuhanmu, Dia melihat keperluanmu, Dia melihat kesusahanmu, Dia melihat kesedihanmu, Dia melihat semua pergumulan hidupmu. Dia melihat. Karena itu kita datang ke rumah Bapa. Kita berharga di mata Dia. Amin. Terpandang. Kan bukan ada kata-kata orang itu orang yang terpandang. Kalau tidak terpandang, dia memandang dengan sebelah mata. Itu bukan berarti lalu matanya satu ditutup lalu lihat sebelah. Bukan. Itu sebuah kata-kata simbol untuk menunjukkan berharga atau tidak orang itu. Habet. Coba katakan apa? Habet. Coba katakan. Ya, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, Anda harus belajar perbendahar kata. Satu kata Ibrani atau satu kata Yunani, habet. Yang kedua melihat ra. Berakar dari kata re. Dia melihat dengan matanya. Matanya tertuju kepada kita. Karena kita biji mata Tuhan, buah hati itu Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Amin. Jadi kita datang kepadanya tepat waktunya. Sehingga itulah yang dimaksudkan di sini. Dari tempat yang kudus, dari tempat yang agung, dari tempat yang penuh kekuasaan, segala sesuatunya. Artinya dengan segala wewenang dan kekuasaannya, kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Coba ibadah kita punya perasaan seperti itu dulu.
Ya. Supaya kita tidak biasa hanya sekedar ibadah. Ibadah ini bukan soal liturgi, bukan soal tata cara. Ibadah ini soal hubungan antara anak kepada Bapa. Itu intinya. Intinya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-15. Kalimat yang kedua. Coba kita baca bersama-sama. Kalimat yang kedua. Di manakah apa? Kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Di manakah kecemburuanmu? Sebetulnya tadi saya katakan seperti pertanyaan, bukan pertanyaan. Tuhan itu punya kecemburuan, kin adha. Dia punya kecemburuan, amarah, emosi, perasaan, semangat, gairah. Dia curahkan semua, memperhatikan kita, mengasihi kita. Amin. Itu. Maka hubungan bapak dan anak adalah hubungan batin. Pada waktu kita menyembah Dia, memuji Dia, gunakan semua perasaanmu, emosimu, gairahmu, semuanya kerahkan itu semua. Amin. Jangan peduli dengan orang sebelah. Sehingga Tuhan merasakan di surga, ini gairahnya memang buat anak kepada Bapa. Karena Bapa begitu bergairah untuk berjumpa dengan kita. Sampai dia berlari. Dikata kin adha. Coba ucapkan. Kin adha. Ya. Jadi bukan pakai K tapi pakai Q. Kin adha. Sehingga dikatakan kata kin adha itu untuk menunjukkan kata kecemburuan. Cemburu itu karena ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, masa ada orang cemburu? Gitu. Saya cemburu sekali dengan tukang sapu itu, saudara, yang tidak mungkin. Cemburu karena ada satu hubungan yang istimewa, dan dia begitu berharganya kita, sehingga dikatakan di sini keperkasaannya, kejantanannya, hamon, raungannya, geramnya, gregetannya. Hamon itu gregetannya, seperti seorang bapak greget dengan anaknya. Itu greget bukan benci, greget karena apa? Sayang. Nah, Tuhan punya gregetan itu. Nah, ketika engkau mengucapkan puji-pujian penyembahan, engkau punya gregetan enggak dengan Tuhan? Gunakan itu, amin. Sehingga engkau pulang sungguh-sungguh membawa perasaan Tuhan di dalam perasaanmu, di dalam hidupmu. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Dia. Hamon. Me'eha, berbicara hati. Me'eha itu hatinya, ada hubungan hati satu dengan yang lain. Saya kasih contoh begini. Saya sudah menikah 55 tahun. Ya, baru April tahun ini dirayakan oleh anak-anak saya 55 tahun. Tapi kalau saudara tanya apa rahasianya, saya nggak tahu. Ya, sebab sampai hari ini saya juga nggak tahu maunya istri saya itu apa. Mumpung dia tidak ikut, jadi saya berani ngomongin. Ya, kalau iya, perempuan itu susah dipas, dikuasai, apalagi nggak bisa. Ya, ngikutin kemauannya nggak bisa. Luar biasa. Jadi ketika orang banyak tanya apa rahasianya Pak, nggak tahu. Ya, rahasianya ya ada pada Dia. Gitu. Saya tidak pernah mengerti istri saya itu apa, saudara. Memang itulah. Ketika Hawa diciptakan, Adam sedang tidur nyenyak. Karena itu kita tidak bisa menguasai wanita. Hebat wanita, saudara. Kita tidurnya nyenyak. Dia duluan bangun. Dia lebih tahu kita. Makanya tidak bisa nyimpen rahasia, pasti ketahuan.
Saudara, suami-suami nggak bisa bohongin istrimu. Sebab yang belajar bohong duluan itu wanita. Iya kan? Dengan bapak membohong. Yang berdialog duluan Adam atau Hawa? Hawa. Dia belajar. Makanya ketika laki-laki membohongi wanita, wanitanya berkata, kau belajar bohong dari aku belajar bohong dari bapak pembohong. Tahu enggak saudara? Maka jangan coba-coba bohongin istrimu. Dia tahu. Dan hubungan yang begitu lama lebih mengandalkan sebuah perasaan. Saya kalau pulang pelayanan dari mana saja, ingin makan apa saja, enggak pakai WA, apalagi video call. Pasti di rumah sudah disediakan. Ya, saya ingin makan sayur asem, pasti tersedia. Karena hubungan luar biasa. Saya sebetulnya orang Metodis, pernah mengembalakan di gereja Metodis Jakarta Barat sebagai gembala resort. Lalu ya, saya punya majelis. Dulu dia sudah menikah 50 tahun dulu, saya masih muda. Ya, saya berkunjung hari Senin, tempat berkunjungnya gembala sidang pendeta ke rumah bendahara, saudara. Jadi saya berkunjung, namanya Tante dan Om Gan. Waktu saya berkunjung masuk, Om Gan yang sudah lama menikah bilang begini dengan istrinya, dia kasih kode gitu. Istrinya masuk, lalu keluar bawa kopi susu pisang goreng. Saya heran, saya cari di kamus bahasa arti itu. Kopi susu pisang goreng nggak dapat saudara, tapi bisa ngerti dia. Tahu dia. Karena pisang gorengnya panas, jadi cepat haus, kopi susunya habis. Saya bilang dengan tante, malahan dia marah dengan saya. Domini, jangan genit dengan orang tua. Ya, sekarang kan pendeta dipanggil pastor. Saya dulu dipanggil Domini, hampir dekat domino. Gitu lah. Domini, jangan genit. Terus saya bilang, tante, Om tadi bilang, tante ngerti, kok saya, tante enggak ngerti. Lain katanya, ada hubungan. Kalau kita ada hubungan dengan Bapak, orang lain enggak ngerti bahasa kita, enggak peduli saudara. Yang penting dia mengerti. Amin. Iya, hubungan lebih dulu. Dia ngerti. Coba ibu-ibu, suami bilang, apa, mertua ongkosin gitu ya. Iya, enggak jelas ngomong, tapi bisa mengerti. Itu karena apa? Hubungan batin. Dapatkan hubungan batin dengan Bapa. Bukan hubungan formal, ucapan Bapa kami di sorga, bukan itu. Sehingga bergetar betul ketika kita mengucapkan Bapa, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Seluruh makhluk sorga turut bergetar karena engkau punya hubungan apa? Batin. Amin. Mulailah sekarang, keluarkanlah hubungan batin itu sehingga kita mempunyai hubungan yang sangat istimewa. Itulah yang disebut kasih sayang, ya, kasihnya yang begitu besar. Ayat 15 masih. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Sebetulnya kata-katanya dia tidak menahan diri. Hit apaku. Dia tidak pernah menahan diri. Dia tidak pernah jaim. Dia tidak pernah. Dia begitu terbuka demi mengasihi kita. Amin. Tuhan hatinya sangat terbuka dengan kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu ketidaksetiaan kita, dia tahu ketidaktaatan kita, tapi dia tidak peduli karena kasihnya lebih dulu mengasihi kita. Amin. Jangan ada orang merasa terbuang.
Tuhan tidak membuang kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Oh, luar biasa. Kasih Tuhan ini yang begitu dahsyat sehingga saya betul-betul merasakan. Luar biasa. Dia mau mati buat kita. Dan tidak hanya mati. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dia berikan dirinya menjadi makanan bagi kita, jaminan bagi kita. Karena dia adalah juru selamat kita. Amin. Ya. Saudara, saya bertobat dan percaya menjadi Kristen karena membaca Alkitab. Bukan karena penginjilan seseorang, bukan karena ada mimpi apa, enggak. Saya membaca, meneliti. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen tuh membaca Alkitab paling pinter. Ya, jadi saya membaca ya dari awal kitab Kejadian 1 ayat 1 terus baca. Cari kelemahannya, kekurangannya, membaca bukan mencari untuk percaya. Tapi sampai pada Yohanes 1 ayat 1, hatiku terbuka. Saya mengerti dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia firman Tuhan yang sehakikat, sederajat, melekat dengan Tuhan. Dia tidak terpisahkan dari Tuhan. Amin. Melekat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Sehakikat, sederajat. Karena baca Injil Yohanes, ya, firman itu menjadi manusia. Ayat 14. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ayat 18. Tiada pernyataan Bapa, kasih Bapa, keselamatan dari Bapa, pengampunan Bapa, semua ada dalam pribadi siapa? Yesus. Semua ada. Dan saya bertobat. Yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes sendiri. Ya. Meskipun dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Polikarpus. Tapi itu adalah pemikiran, kesaksian dari Yohanes. Yang menulis ini yang bertemu dengan Yesus, mengalami, melihat dengan mata kepala sendiri, berbicara Yesus itu sehakikat dengan Bapa, tidak terpisah dari Bapa. 5 abad kemudian, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus selalu berkata, Yesus tidak disalib dan ini, mana yang harus saya percayai? Ayo, jujur. Orang yang menyaksikan Yesus, melihat Yesus, menulis dalam Injil Yohanes pada abad pertama. Lalu kemudian datang orang yang 5 abad kemudian berbicara tentang Yesus tidak valid. Apalagi pendeta baru abad sekarang bilang Yesus bukan juru selamat. Nggak bisa, saudara. Injil Yohanes itu sudah menegaskan begitu jelas. Jadi kalau saudara percaya, percaya sumbernya. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Coba kita baca kalimat yang pertama. Bukankah engkau Bapa kami? Ayat yang ke-16. Ya, coba ditayangkan. Saya lebih senang saudara lihat ayat daripada lihat saya. Gitu ya. Bukankah engkau Bapa kami? Seperti pertanyaan. Bukankah engkau Bapa kami? Sebetulnya bukan pertanyaan. Bahasa aslinya ki ata abinu. Ki ata abinu. Ya. Sebab maka engkaulah Bapa kami. Sungguh engkau Bapa kami. Ki ata abinu. Engkaulah Bapa kami. Dia menjadi Bapa kita. Kita tidak yatim piatu. Kita tidak seorang diri. Orang lain boleh tinggalkan kita,
Tapi Dia melalui Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Dia menyertai kita. Ki ata apina. Bapa secara jasmani seperti Abraham, Israel, Yakub maksudnya tidak kenal kita, tapi Dia kenal kita. Luar biasa, Dia kenal kita. Amin. Coba katakan, saya dikenal Tuhan. Oh, bangga saudara. Dikenal Jokowi aja bangga. Padahal dikenalnya hanya patung sepedanya, foto di belakangnya, kayaknya yang paling dekat gitu saudara. Padahal enggak. Itu kita bukan itu. Kita betul-betul dikenalnya. Saudara dikenal Tuhan? Ya, luar biasa. Kau dikenal Tuhan. Dia bukan kenal kita, pribadi kita, masalah kita, pergumulan kita, kekurangan kita, kebutuhan kita. Dia kenal. Amin. Dia tahu. Meski kau duduk paling belakang, Dia tahu masalahmu, Dia tahu persoalanmu, Dia tahu kebutuhanmu. Dia tidak akan tinggalkan kau. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita anaknya. Sehingga ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah apa? Penebus kami sejak dahulu kala. Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau semuanya juru selamat, semuanya juru selamat. Tidak bisa dipisahkan. Kata Bapa dan Anak, Bapa dan Anak. Bapak dan anak itu bukan hubungan biologis, tapi simbolis. Jadi bapak lebih besar dari anak, itu hubungan biologis. Ya, itu. Jadi hubungan biologis, tapi bapak dan anak hubungan simbolis. Ibu-ibu punya anak kunci. Apakah gemboknya itu mboknya kunci? Iya, kan enggak. Kata ada istilah anak, tidak perlu ada kata bapak dan ibu. Kita warga negara Indonesia menyebut tanah air kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwi? Bojonegoro, saudara. Enggak, saudara. Jadi itu hanya istilah. Anak tangga, apakah tangga sini bapaknya, tangga sini ibunya? Enggak boleh kita berpikir bahwa itu ranking. Itu bukan ranking. Itu untuk menunjukkan satu-satunya. Bahasa aslinya monogenes tu theos. Monogenes tu theos. Satu-satunya. Datang dari Bapa. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama yang menyelamatkan kita. Engkau menyebutnya masih berbisik. Takut ya? Siapa namanya? Yesus. Wah, itu baru bertobat GSJS. Luar biasa. Jangan takut. Saya karena nama itu 6 tahun ditahan. Nggak soal. Tuhan didik saya, Tuhan persiapkan saya. Zaman itu ditahan, tahan dulu. Pempres 11, Kopkamtib. Bukan berhubungan dengan polisi, Kopkamtib. Ditahan 1 tahun lebih, tidak pernah diperiksa. Sampai saya mikir, salah saya apa? Setiap kali saya tanya petugas, saya ini ditangkap, ditahan, salah saya apa? Tanya aja sendiri. Enak aja saudara. Oh, jangan kembali lagi ke zaman itu. Jangan saudara. Ya bisa hilang. Ya. Jadi saya ditahan. Dan ditangkap. Tahun kedua baru ditanya, apa sebab engkau jadi Kristen? Apa sebab engkau jadi Kristen? Saya katakan, karena baca Alkitab. Baca Alkitab bagian mana yang membuat engkau menjadi Kristen? Saya jelaskan. Yohanes 1 ayat 1. Mana ayatnya? Ini. Saya hanya dibolehkan bawa Alkitab, jadi saya bawa Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Mana coba? Saya bukakan dan dia baca. Pada waktu dia sudah baca, dia bilang, saya sudah baca, tapi saya tidak jadi Kristen. Ya, kamu bilang baca itu jadi Kristen. Saya sudah baca, saya tidak jadi Kristen. Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak.
jelek-jeleknya kita tidak terlalu baik sebetulnya kalau dibandingkan dengan orang beragama yang lain sekalipun. Tapi karena Engkau dipilih Tuhan. Amin. Bersyukur aku dipilih. Amin. Makin lama nikmatnya makin besar. Makin lama doamu dikabulkan, berkatnya berlipat kali ganda. Katakan amin. Amin. Ya kalau hanya dari jam 9 sampai jam 2 dapat 1 odol. Bertahan sampai jam 7 malam 10 odol. Luar biasa. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Makin lama doamu, makin berkatmu berlipat kali ganda. Amin, saudara. Itulah yang dimaksudkan di sini. Dikatakan dia adalah Bapa. Dia peduli segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Saya undang WL Singer Musik. Kita akan naikkan pujian seperti Bapak sayang anaknya. Ya, Bapa besar sungguh kasih setiamu.